Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu ala manittaba'al huda. Para pemirsa channel Raja Kelana yang baik hati, pada pertemuan kali ini saya masih membahas tentang kepercayaan sekadar candaan lalu umatnya main akal-akalan. Bahasan ini adalah counter dari tema di Komal Edis TV, yakni Nabi Muhammad dan umat Islam takut kepada Taurat dan Injil. Baik, apakah tema edis kafir ini benar? Jawabannya sama sekali tidak. Kenapa tidak? Karena kitab Taurat dan Injil salah satu rukun iman Islam. Bahwa ada kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, dan serta kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi pernyataan edis ini sudah menggugurkan tema edis tersebut. Lalu edis mempertanyakan, kenapa raut muka Rasul merah dan menahan marah ketika Umar membawakan lembaran Taurat kehadapan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan manittaba'al huda. Sebenarnya darjah hadis yang meriwayatkan kisah ini adalah dhaif. Tapi karena edis telah menjadikan bahan untuk memojokkan Muslim dengan mengadu kambing antara hadis dhaif ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Maidah ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Kami meneruskan jejak mereka para nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa kitab suci yang sebelumnya, yakni Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Taurat dan Injil mengandung petunjuk dan cahaya, lalu kenapa Nabi Muhammad marah saat Umar bin Khattab menunjukkan lembaran kitab Taurat dan membacanya? Maka keadaan ini diframing bahwa Nabi Muhammad takut ketahuan bahwa tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat, karena Al-Quran mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 146, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa in fariqam minhum la yaktumunal haqqa
wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Kepada ikhwan manittabal huda, saya akan menguraikannya supaya dipahami dengan baik. Kepada Edis baginya akan tertutup, karena kata Allah jelas termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6 tentang perangai Edis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak? Engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taksumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlu kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ayat ini menjelaskan perilaku buruk ahli kitab, antara lain upaya penyesatan terhadap kaum muslim, yaitu dengan menutup-nutupi beberapa firman Allah yang termaktub di dalam Taurat dan Injil dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat oleh mereka sendiri. Dan kamu menyembunyikan kebenaran tentang kenabian Muhammad yang tersebut di dalam kitab Taurat dan Injil, padahal kamu mengetahui tentang kebenaran itu serta akibatnya, yakni siksa yang sangat pedih. Ingat, mencampur adukkan antara firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dengan perkataan yang mereka buat-buat sendiri hanya untuk mendustakan kenabian Rasul Muhammad, padahal mereka tahu bahwa mereka akan mendapat murka Allah dan akan menerima siksaan. Tapi demi dengki karena Nabi yang diutus bukan dari bangsa mereka, masuk neraka pun mereka mau. Ini karakter setegar tengkuk yang tidak tahu malu. Mereka tahu akan ancaman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dari dua ayat ini kita telah ketahui bagaimana status kitab Taurat dan Injil sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu diacak-kadut, diubah dengan perkataan sendiri, dan dikatakan bahwa yang mereka ubah adalah firman Allah, walhal tidak sama sekali. Bahkan sebagian disembunyikan dengan tujuan untuk menyesatkan. Dan sekarang pun suara-suara sumbang itu kita dengar, walaupun itu bukan dari ahli kitab seperti kepercayaan candaan Edis kafir ini. Kalau kita tanya, buku yang kamu jepit di ketiakmu itu apa? Jawaban mereka, ini firman Tuhan. Lalu kita lihat, ternyata nama bukunya adalah Bibel. Dan dalam Al-Quran yang 30 juz, tidak satu kosakata pun berlapas Bibel. Nah,
Fakta ini bagi seorang muslim memahami bahwa Taurat dan Injil sebagian kecil mengandung kebenaran Taurat dan Injil dan sebagian besarnya salah. Maka khitaban Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 46 adalah Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam ketika keduanya masih berada di tengah-tengah kaumnya. Bukan tanah yang dipegang oleh Yahudi dan bukan pula Bible yang dipegang oleh Kristen. Baik di masa Nabi Muhammad hidup, apalagi di masa sekarang yang sudah ribuan kali buku-buku tersebut direvisi, khususnya oleh kepercayaan Kristen yang notabene-nya adalah kepercayaan Syiar. Lain dengan Yahudi, kepercayaan ini kepercayaan eksklusif hanya untuk Israel doang dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Ikhwan manittaba'al huda. Lalu kita lanjut pada poin hadis kafir tentang hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Ahmad, yakni bagaimana Nabi Muhammad marah ketika membaca Taurat sementara di dalam Taurat ada petunjuk dan cahaya. Jawabannya adalah ada beberapa hal yang membuat Nabi marah sehingga menegur Umar bin Khattab. Pertama, Taurat dan Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa selain Israel. Kedua, lembaran Taurat yang dibawakan oleh Umar bin Khattab ada dua kemungkinan, yakni benar sesuatu yang difirmankan Allah atau bisa jadi gubahan dari para ahli kitab. Ketiga, efek dari menerima informasi dari kitab yang sudah diacak kadut ada dua, yakni mungkin yang diceritakan itu benar lalu muslim mendustakannya, maka iman Islam akan tercemar. Tapi boleh jadi yang diceritakan itu bohong lalu muslim membenarkannya, maka muslim akan terjebak pada kesesatan. Sebagaimana jawaban tegas yang diberikan Nabi kepada Umar bin Khattab dari sebagian ahli kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi marah dan bersabda, "Amutahawwikuna fiha Ibnu Khattab walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha baydaan la naqiyatam tas'aluhum an syai'i wa kum fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi aw bibatilin fatusaddiqu bihi walladzi nafsi biyadihi anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani." Apakah engkau ragu-ragu wahai Ibnu Khattab? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah membawa ajaran yang putih bersih. Janganlah kalian bertanya kepada mereka ahli kitab tentang sesuatu, karena mereka mungkin akan memberitahukan kebenaran lalu dia mendustakan, lalu kalian mendustakannya, atau mereka memberitahukan kebatilan lalu kalian mempercayainya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa masih hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku. Dari jawaban Rasulullah menegaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman utama yang sempurna yang tidak membutuhkan tambahan dari kitab-kitab lain. Hal ini harus dipahami oleh setiap muslim bahwa segala tuntunan hidup telah tercantum di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5. Islam telah menyempurnakan ajaran-ajaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dengan demikian,
Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk kembali pada ajaran-ajaran terdahulu seperti Taurat dan Injil yang telah mengalami perubahan seiring waktu. 6. Membaca atau mempelajari ajaran dari kitab-kitab sebelumnya yang telah berubah dan tidak autentik lagi dapat menimbulkan keraguan dalam hati seorang muslim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Umar bin Khattab dan seluruh umat Islam untuk tidak mencari panduan di luar Al-Qur'an dan Sunnah. 7. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi syariat yang lebih sempurna dari syariat yang dibawa oleh beliau. Bahkan nabi-nabi terdahulu jika hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengikuti ajarannya. Dari perkembangan diskusi, lalu Edis mengutip perkataan Umar, "Saya rela Allah Ta'ala sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku." Dan Edis kafir pun mempelesetkan bahwa Umar rela menjadi Islam bukan karena ajaran Rasul Muhammad, tapi karena melihat kemarahan di wajah Nabi. Jelas tidak sedemikian tumpulnya kesimpulan dari perkataan Umar tersebut. Kalimat itu adalah ungkapan yang muncul dari penyesalan hati dan kelakuan keliru yang dilakukan Umar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tepat menjustis keislaman Umar radhiyallahu anhu dari satu kesalahannya selaku manusia? Tentu tidak, bukan. Terlebih riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Ikhwan manittaba'al huda. Lalu Edis kafir juga mengambil celah untuk memojokkan dengan perkataan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jika Musa berada di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikutinya dan meninggalkanku, niscaya kalian sesat. Sungguh kalian adalah umat yang menjadi bagianku dan aku merupakan nabi yang menjadi bagianmu." Dari pernyataan ini Rasul sudah menjawab Edis kenapa Nabi menyesatkan yang mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan dirinya, yakni kalian adalah umat yang menjadi bagianku dan aku merupakan nabi yang menjadi bagianmu. Jadi Edis, jangan main akal-akalan dengan mengatakan Musa yang sesat, tetapi yang umat yang meninggalkan dan mengikuti Nabi Musa lah yang dimaksudkan Nabi dengan sesat. Karena Nabi Musa hanya untuk orang Israel, sementara Umar bukan orang Israel. Dan mengenai jika Nabi Musa dihidupkan Allah lagi di zaman Nabi Muhammad, maka pastilah Nabi Musa ikut ajaran Nabi Muhammad. Hal ini bukan tidak berdasar, ikhwan manittaba'al huda. Karena Allah Subhanahu wa taala ada berfirman yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, para nabi, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu.
Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari para nabi. Bila mana datang seorang rasul yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, mereka akan beriman kepada rasul itu dan akan menolongnya. Mereka akan mempercayainya meskipun mereka sendiri telah diberi kitab dan diberi pula hikmah. Mereka tetap akan mempercayai dan mendukungnya. Hal itu disebabkan karena maksud dari diutusnya nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah satu, yakni menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para rasul itu harus saling menolong. Di samping itu, apabila syariat yang datang kemudian membawa ketentuan-ketentuan yang mengubah atau menghapuskan ketentuan-ketentuan dari syariat yang lalu, tentu harus diterima. Karena ajaran yang berhubungan dengan pokok-pokok agama, yang berhubungan dengan keimanan dan ketuhanan yang dibawa para nabi itu adalah sama. Tetapi yang berhubungan dengan syariat atau hukum seperti hukum pidana dan hukum perdata pada masing-masing agama dapat berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat. Yang dimaksud dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan rasul-rasul terdahulu dan kitab-kitab yang dibawanya ialah membenarkan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasul itu dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka, dan bukanlah berarti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan seluruh isi kitab-kitab itu sebagai mana yang terdapat pada kitab-kitab yang sekarang. Di dalam ayat ini terdapat isyarat yang kuat bahwa tidak semestinya agama itu menjadi sumber permusuhan dan kebencian seperti yang telah dilakukan oleh ahli kitab yang memusuhi Muhammad Rasulullah sehingga mereka sukar diajak kembali kepada prinsip yang sama. Bahkan mereka merintangi, menentang dan mengingkari ajakan Rasul. Dengan ringkas dapat dikatakan bahwa andai kata ahli kitab itu mau memahami dan memikirkan segi persamaan prinsip yang dibawa oleh para nabi, tentulah mereka dapat menerima dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta membenarkan syariat yang dibawakannya sesuai dengan janji yang telah diikrarkan oleh para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa setiap datang seorang nabi sesudah mereka yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, mereka akan mempercayainya. Jika orang Yahudi dan Nasrani percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, tentu mereka percaya pula pada apa yang telah dipercayai oleh kedua nabi itu. Selanjutnya diterangkan bahwa janji-janji nabi yang telah disepakati bersama itu telah disaksikan oleh masing-masing pihak dan Allah menjadi saksi pula atas ikrar itu. Terakhir, Edis Kafir berbicara tentang Isra dan Mikrajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa atas saran Nabi Musa alaihissalam supaya Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah dari 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Bahkan pada diskusi lain kondisi ini dijadikan olok-olokan oleh Edis Kafir yang bangga dengan kekafirannya. Nauzubillah. Dengan pemikiran manusianya yang tak ada apa-apanya ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang dasar Tuhan Edis Kafir adalah iblis yang nyaru jadi manusia, maka akal dan hatinya gelap gulita. Edis Kafir, Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad sendiri. Mudah bagi Allah, dan Allah adalah penguasa tempat dan waktu. Allah Subhanahu wa taala adalah serba maha untuk membuat jarak miliaran kecepatan cahaya dengan sepersekian detik untuk menjalankan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa masalahnya bagi akalmu jika Isra Mikraj terjadi dalam sewaktu semalam saja?
Makanya Edis, tinggalkanlah kepercayaanmu yang hanya sekedar candaan itu, supaya akalmu sehat berfungsi. Masalah hitungan solat 50 kali dalam sehari semalam dibandingkan waktu sehari semalam hanya 24 jam. Edis menertawakan kebodohan dirinya sendiri. Edis ini memang jahilnya Murakkab bin Taksir, karena dia mengira Muslim solat dalam satu waktu adalah 1 jam. Apakah dia tidak tahu 1 jam itu 60 menit? Muslim solat 4 rakaat saja hanya memakan waktu 5 menit. Jika taruhlah 4 rakaat semua yang 50 kali itu, maka dalam 1 jam Muslim sudah melaksanakan 12 waktu solat dalam 1 jam. Jadi menjalankan solat 50 kali sehari semalam akan memakan waktu hanya kurang dari 5 jam. Segala celotehan Edis kafir ini di mana dan waktu kapanpun di show, cukup kita senyumin saja, nggak mutu banget gitu loh. Demikian ajaran uraian. Demikian saja uraian dan ulasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita, insyaallah. Assalamu ala manittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.